membaca puisi, entah saya merasakan ada hal yang begitu keluar Heeh. tereksplor dari diri ketika membaca puisi. Nah Mhm. itu berlanjut, akhirnya saya awalnya itu memilih jurusan bahasa Inggris karena pada saat SMA kan program bahasa, saya sukanya Mhm. bahasa Inggris. Mhm. Kenapa ketika saya memilih program itu, pilihan kedua itu bahasa Indonesia Mhm. dan jatuhnya di situ. Dan Mhm. ternyata setelah saya masuk di jurusan ini, prodi ini, Mhm. kecintaan saya semakin semakin berkembang Iya. dan saya sudah suka menulis puisi meskipun pada saat itu ya sekedar meluangkan seperti catatan-catatan di buku harian lah Mhm. ya. Nah, jadi pernah juga diterbitkan di harian kampus, Ya. tapi ya hanya beberapa, belum terlalu dirasakan bahwa sebenarnya saya memang suka ya, hanya sekedar hobi, Mhm. belum dikembangkan terlalu jauh ya sampai sejauh ini. Mhm. Tapi saya dapat bocoran juga nih Kak Suharti nih. Katanya kalau Kak Suharti nih baca puisi ini juga luar biasa nih. Gak kalah nih sama Kak Tasnia. Saya dapat bocorannya dari orang Banteng juga nih sebenarnya. Lebih hebat senior saya. Oh, seniornya Kak Tasnia Iya, ya. senior. Saya dapat infonya ini dari Kak Ivan yang minggu lalu juga ada di sini ya. Jadi sebentar kita Oh akan iya, buka-bukaan nih sampai jam 11 malam ya Kak Suharti nih ya. iya, iya, insya Allah. Baik, nah Sobat Budaya, kami akan menemani Sobat Budaya hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah, dan juga siaran kami juga bisa diakses ya. Ini sementara proses nih. Terima kasih ya Bang Yudi ya. Ini sementara untuk live Facebooknya kami di Pro 4 RRI Makassar, jadi tetaplah bersama kami. Tentunya di 92,5 Pro 4 RRI Makassar, ensiklopedi budaya keindonesiaan. Pertama beta lihat senona, beta pun hati jatuh Nona pun rambut panjang takure, gaya berjalan balenggang lombose. Beta kira nona Itali tapi bukan, beta sangka nona Brasil tapi bukan, beta kira nona Spanyol tapi bukan. Siapa tahu nona Ambon Belanda. Oh yeah, oh yeah, nona Ambon Belanda. Oh nona nona. Kalau beta ingat beta dapat tidur. Oh nona nona, ingat waktu mau berpisah, sepuluh beta katong dua menangis. Oh yeah, oh yeah, rasa mau mati. Ada? Pertama beta lihat senona, beta pun hati jatuh Nona pun rambut panjang tak ure, dengan gaya berjalan balenggang lombose. Beta kira nona Itali tapi bukan, beta sangka nona Brasil tapi bukan, beta kira
patau nona Ambon Belanda. Oh yeah, oh yeah, nona Ambon Belanda. Nona hey, nona oh kalau beta ingat beta sing dapat tidur. Nona hey, nona hey, ingat waktu mau berpisah, sepuluh beta katon dua menangis. Oh yeah, oh yeah, rasa mau mati. Oh nona hey, nona hey, kalau beta ingat beta sing dapat tidur. Nona hey, nona hey, ingat waktu mau berpisah, sepuluh beta katon dua menangis. Oh yeah, oh yeah, rasa jantung mau pusing. Oh yeah, nona hey, nona Baik, Sobat Budaya masih bersama kami di Papa Sangta dan masih bersama dengan Kak Tasnia dan juga Kak Soehartini yang ada di Nrekang. Kak Soehartini, kita ngobrol-ngobrol lagi nih Kak Soehartini. Sebelum ngobrol, tadi kan Kak Soehartini ini mengatakan bahwa menulis puisi itu sama seperti menulis buku harian. Nah, saya penasaran nih, mau dengar kira-kira puisinya Kak Soehartini itu seperti apa sih si buku hariannya? Buku harian ya. Kita dengarkan bersama ya Kak Soehartini ya. Silakan Kak Soehartini. Ya. Awalnya memang seperti itu ya. Saya ajarkan kepada anak-anak bahwa menulislah apa yang kamu ketahui, apa yang ingin kamu tuangkan, sebab untuk meraih sebuah proses itu silakan Kak Soehartini. Memang butuh proses panjang ya untuk mendapatkan visi yang betul-betul bermakna. Tetapi bisa saja dalam kehidupan sehari-hari ketika menemukan kata-kata sederhana bisa saja itu juga sangat bermakna. Yang jelasnya dalam proses puisi itu bukan hanya nilai estetika yang akan kita mau sampaikan kepada pembaca atau penikmat karya sastra, tetapi ada ibadah di dalamnya ya, ada sebuah amanat yang memang bukan hanya untuk diri sendiri tetapi untuk orang lain membacanya atau mendengarkannya. Betul. Baik, saya akan membacakan salah satu puisi saya ciptakan di 2020 dan ini dalam program University Utara Malaysia ya. Waduh. Dan alhamdulillah sudah beberapa karya saya yang sampai ke Malaysia. Siap. Ya. Kita dengarkan bersama ya Kak Tini ya. Ya. Baik, silakan Kak Tini.
Suhartini, Tugu Peringatan. Perang yang melahirkan tugu-tugu peringatan seperti tak berhenti digali. Kemanusiaan terbang diiringi sirene, lalu lagu duka pengantar istirahat panjang. Desenotap di Taman Tugu Peringatan Patagas Esplanade, lihat nama-nama yang gugur berderet panjang. Hingga di negeriku tak terhitung jumlahnya. Ku bertanya dalam hati, mengapa kita tak berhenti membangun tugu peringatan? Ya, demikian puisi saya, singkat saja. Ini sampai ke Malaysia nih, Kak Suhartini puisinya. Ini dalam rangka apa nih, Kak Suhartini? Apakah ada event lomba kah atau apa ini? Ya, jadi memang ada program dari Malaysia, event ya. Event itu memberikan kesempatan kepada warga Indonesia maupun Malaysia untuk membacakan puisi ini dengan tema kemanusiaan. Jadi saya pun mencoba ikut dan alhamdulillah bisa dihargai lah di sana. Iya, jadi ada juga puisi saya yang sudah insya Allah akan diterbitkan di Malaysia. Wah, ini apa sih yang membuat Kak Suhartini sampai lebih tertarik mungkin ikut di event-event seperti yang ada di Malaysia? Apakah mungkin tema-tema yang dihadirkan dari pihak sana ini lebih sesuai dengan tema yang dihadirkan atau yang disukai sama Kak Suhartini atau seperti apa nih? Tidak juga, saya pun ikut juga dalam event yang diadakan di Indonesia sendiri malah itu sangat aktif ya, karena ada beberapa program event puisi itu yang diselenggarakan berbagai komunitas dan itu dalam kurasi dan penulis atau penyair itu mengirimkan karyanya, jika lolos alhamdulillah dan dibukukan. Jadi saya bukan hanya terkait pada Malaysia, malah lebih cinta pada program-program yang dilaksanakan oleh komunitas-komunitas sastra yang ada di Indonesia. Ya. Nah ini apa sih yang membuat sampai puisi ini dikirim seperti itu? Apakah tadi kan temanya kemanusiaan ya, Kak Suhartini ya? Yeah. Ini lebih ke apa nih, Suhartini? Secara lebih umum lah untuk mungkin sahabat budaya yang di rumah yang mungkin juga tidak terlalu, kan kalau kita berbicara sastra ini biasanya berbicara tentang lapis kedua makna ya, katasnya ya. Tidak berbicara langsung ke artinya seperti itu. Nah, ini kira-kira tentang apa nih, Kak Suhartini? Ya, sebenarnya dalam bentuk metafora atau simbol, lambang-lambang ketika ini didengar. Sebenarnya mengajak penyimak atau pendengar seperti ini ya, tugu-tugu peringatan, maka orang akan berpikir tugu-tugu itu, monumen itu dibangun seperti apa. Kemudian berikan simbol, desenotap, tentu itu secara literasi jika pendengar atau itu akan menyimak loh, desenotap ini apa, maka serta-merta ini wawasannya akan bertambah, dia akan mencari bahwa ini lambang ini untuk apa saya masukkan ke dalam puisi Taman Tugu Peringatan Patagas. Orang akan bertanya, lah ini di mana? Betul. Saya baru dengar nih. Ya. Saya baru dengar juga di Kak Suhartini ya. Nah, begitu kan, berarti mengajak untuk menambah wawasan. Betul. Saya belum pernah ke Malaysia, belum pernah ke ini, belum pernah ke Esplanade. Nah, ketika mencari ini di Google, tentu kan menambah wawasan. Oh, ternyata ini monumen ini dibangun. Mungkin ada monumen-monumen yang memang sengaja dibangun untuk memperingati perang atau apa saja yang berkaitan dengan kemanusiaan yang korban jiwa dan sebagainya. Dan mengajak, nah ketika manusia selama kita membangun tugu peringatan, berarti sejak itu atau saat itu masih sering ada korban-korban yang
yang berjatuhan dan ini berkaitan dengan kemanusiaan tentunya. Dan sesuai dengan topik, saya ambil tadi topik untuk di malam hari ini kan mantra puisi. Jadi terkadang puisi itu memberikan sebuah apa ya, sama halnya dengan mantra ya, artinya kata aslinya ya, bahwa ada hal-hal yang mungkin menggugah kita dari kata-kata dari puisi, atau mungkin kita mendengar puisi dan itu hampir sama dengan mantra seperti itu ya. Dan topik kita sama nih ya di malam hari ini ya. Saya tidak salah pilih topik lagi nih kayaknya malam hari ini ya. Mantra itu adalah doa ya. Jadi seluruh apa kita bakal puisi itu sebenarnya kan dari mantra awalnya. Jadi sebenarnya adalah doa-doa atau harapan-harapan. Jadi sebenarnya memang puisi itu tidak hanya sekedar apa yang ingin kita sampaikan saja atau apa yang ingin orang lain tahu, tapi juga ada harapan yang sebenarnya untuk diri kita dan juga untuk orang lain, seperti itu ya. Iya. Harapan seperti itu, bukan diri sendiri. Baik. Nah, saya ke Kak Tasnia nih. Kalau Kak Tasnia sendiri kan saat ini juga masih aktif di bidang sastra, kemudian kegiatannya lebih banyak cenderung ke sastra juga ya Kak Tasnia ya? Justru sekarang saya pegang mata pelajarannya memang lintas minat sastra. Lintas minat sastra itu tentang seperti apa? Semua kurikulumnya tentang sastra, mulai dari 4 faktor itu semuanya tentang sastra, mulai prosa, fiksinya, semua. Jadi di sekolah kami itu memang dibuka jurusan khusus bahasa. Jadi ada khusus bahasa? Iya, jurusan bahasa dan itu mata pelajaran wajibnya itu sastra Indonesia. Tapi saya lebih cenderung sebenarnya sastra sebagai yang diangkat ini malam adalah mantra puisi. Bahkan saya pernah terlibat di partai politik itu hanya karena kemampuan bersastra. Iya. Kemarin sebelum diamanahkan jadi pegawai negara, saya sangat sibuk di partai politik. Tapi orang lebih mengenal saya bukan karena sisi politiknya saya, tapi sisi sastranya saya. Jadi kita sempat mengusung hingga terpilih bupati di Bantaeng itu, yang saat ini sudah jadi gubernur di Sulawesi Selatan. Itu bukan melihat saya sebagai orang yang pandai berpolitik, tapi mereka melihat kemampuan saya mempengaruhi orang, kemampuan saya menjadi juru kampanye itu dari segi kemampuan bersastra itu. Jadi dari kata-kata itu, kata-kata yang kita buat sedemikian rupa yang mungkin orang lain mungkin merasa bahwa hanya sebatas kata, tapi ternyata ada sesuatu yang lebih dari kata-kata itu ya Kak Tasnia. Ada semacam hipnotis di situ. Disitulah mantra puisi itu beraksi ya. Justru ternyata ketika kita mengeluarkan bahasa-bahasa yang masih asing di telinganya orang lain, itu mereka ada rasa untuk lebih tertarik. Baik. Dibanding dengan bahasa-bahasa yang vulgar sekali gitu. Tapi ketika kita memasukinya ke dalam dunia sastra, maka orang-orang tertariknya ke kita nih, oh ada yang lain loh yang disampaikan di sini. Jadi faktor penariknya itu kita ke situ. Orang yang mungkin yang sudah langsung bicaranya langsung gampang dimengerti, itu orangnya agak menjauh. Jadi dari dunia perpolitikan itu saya mengerti bahwa ternyata puisi selain sebagai doa, ternyata puisi itu adalah faktor penarik yang membuat orang bisa langsung jatuh hati sebenarnya. Betul. Nah, baik sahabat budaya ya, kita masih akan terus bersama di Papa Sangta sampai pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Dan sebelum saya hadirkan juga lagu dan menerima partisipasi Anda, saya mau Kak Tasnia lagi nih baca puisi nih. Ini sudah ada 2 buku nih di sini ya, tapi nggak habis ya sahabat budaya. Kalau dibaca semuanya ini 2 jam nggak cukup ya. Nah, ini judul puisi yang selanjutnya apa nih Kak? Ini tentang jejak lelaki perempuan bahasa yang sengaja saya dan suami maksudnya ciptakan untuk mengenang bahwa membuat atau membentuk sebuah jurusan bahasa di sekolah menengah atas itu bukan pekerjaan yang ringan. Kita memerlukan hal yang sangat luar biasa di samping caci makian dan hal lainnya yang mungkin belum dialami orang lain. Dan kami sudah mengalaminya. Baik, kita dengarkan bersama, silakan Kak Tasnia. Siti Tasnia, jejak lelaki perempuan bahasa. Dengan suara gemuruh di dada, ku tentang setiap kemustahilan melahirkanmu.
Dengan satu jemariku ku hapus buir air mata, siap menderas demi namamu. Tapi 9 adalah kata bijak dari penguasa kala itu, adalah dokter terbaik yang membuatmu lahir dari segala ketidakmungkinan berikut keraguan, segala kering mereka tak mengerti. Kita pahamkan segala yang tak dan tidak, kita buat iya dan iya. Setiap garis akan menuju titik, setiap senyum kita mereka olah jadi ketidaksukaan. Semakin mereka menusukkan tombak, semakin tinggi kebersamaan kita. Kami pernah mengambil nafas, kami pernah mengambil ruang. Kami adalah jejak lelaki, perempuan, bahasa. Setre pak drapungan saroni pau-pau susah mini kalupai eren merasa arena nila langi lompo batang jene cinona antu asolong manyalerori jene cinona antu asolong manyalerori. Ribirin malaka tamparan apa jukukang atunu-tunu juku nikah lupai susaya riloka maki acini lame-lame na koluna pangisengan lompona jala ramban na bantaeng sikali lepak ni cini untuk mingipin ruangi puta kalapirana puta toari bantaeng puta kalapirana puta toari bantaeng. Ribirin malaka tamparan apa jukukan atunu-tunu juku nikah lupai susaya riloka maki acini lame-lame na koluna pangisengan lompona jala ramban na bantaeng sikali lepak ni cini kuntum minipin ruangi puta kalapirana puta toari bantaeng
Aku campako parade niru nyawamu. Oh anak ajakmu teri kupakuru sumangemu. Nilai filosofi dan estetika tersirat dalam alunan pengantar tidur Yabe Lale. Pesan kebudayaan, kehidupan sosial, dan karakter peradaban melekat dalam setiap bait di dalam lirik lagu Yabe Lale. Yabe Lale dijadikan lagu pengantar tidur yang dahulu digunakan untuk menidurkan anak yang berisi harapan, pesan, dan filosofi kehidupan. Tercipta dari keikhlasan doa seorang ibu dan dinyanyikan dengan syahdu untuk mendoakan anak agar panjang umur, tercapai segala yang dicita-citakan. Yabe Lale, sastra lisan kuno, tradisi Sulawesi Selatan. Taro ada taro gau, satunya kata dengan perbuatan. Sebuah ungkapan kuno yang diwariskan secara turun-temurun, memberi makna kepada kita semua bahwa seseorang yang dapat dipercaya karena kata-katanya sama dengan perbuatan. Jika tidak seperti itu, seseorang dapat dianggap tidak layak dipercaya. Jika seseorang sudah kehilangan kepercayaan, selain akan menjadi perintang untuk mendatangkan rezeki, juga ungkapan ini seakan hanya menjadi kiasan kata yang tak bertuah, bahkan lebih cenderung sebagai slogan saja. Yakinkan, taro ada taro gau akan selalu menciptakan kredibilitas yang tak terbentahkan sepanjang masa. Pro 4 RRI Makassar, Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan. Baik, Sobat Budaya masih bersama kami di program 4 RRI Makassar di Papa Santa. Tentunya edisi hari ini 14 Februari 2021 kita mengangkat mengenai mantra puisi. Jadi puisi ini tidak sekedar bagaimana kita menulis saja ya sahabat budaya, tapi ternyata lebih dari itu ada banyak hal yang bisa saja terjadi dengan adanya puisi. Seperti tadi dikatakan bahwa puisi ini bisa menjadi daya pikat ya, semacam mantra yang bisa menarik simpati, bahkan mungkin juga bisa menjadi kontra ya di kebersamaan kita. Nah, saya masih bersama dengan Kak Suhartini juga dan juga Kak Tasnia di malam hari ini sahabat budaya, dan berbicara tentang puisi nih Kak Tasnia. Kak Tasnia kan juga baru-baru ini membuka sekolah sastra nih ya. Nah, boleh tidak cerita sedikit tentang sekolah sastranya itu seperti apa? Kemudian ini untuk siapa sih sebenarnya? Adakah tingkatan usia yang mungkin bisa bergabung di dalamnya seperti itu? Iya. Sekolah sastra itu saya tertariknya seperti ini. Dari tamat dari kampus 2004 sebenarnya saya sudah punya komunitas namanya Bengkel Sastra 0. Itu adopsi nama dari kampus yang Bengkel Sastra. Saya cuma tambahkan 0. Kenapa 0? Karena angka 1000 itu tidak akan pernah cukup jadi 1000 kalau tidak diakhiri dengan 0. Betul. Jadi segala sesuatunya kalaupun kita anggap rendah, ternyata itu bisa membuat hal yang besar. Jadi kemudian setelah berkembang, saya bina banyak anak-anak. Terus ada teman yang tawari, bagaimana kalau kamu buka saja sekolah sastra Bantaeng. Ini untuk mengembangkan anak-anak yang memang punya potensi dan bisa dimaksimalkan di bidang sastra itu. Betul. Saya komunikasi dengan mantan kekasih saya yang mendampingi saya malam ini. Jadi ini tim konsultan juga ya? Iya, tim konsultan, pokoknya tim masuk segala tim moro-moro juga. Kalau kita lagi kesal ya sasarannya di situ. Sasarannya dia. Ternyata itu sastra juga. Oke. Bagian dari bahasa cinta. Iya.
Terus Ya. jadi dari situ oke kita bangun, coba kita bangun dari sekolah sastra Bantai dan akhirnya itu bertemu, ide kita bertemu, ide beberapa teman yang siap support kita itu bertemu. Jadi kita pikirnya siapa yang kita mau bina ini. Nah, saya kan sudah diskusi kemarin, saya bilang saya punya persiapan regenerasi karena memang saya tahunya saya akan menua. Tidak ada orang yang akan bertahan pada usia yang sama seterusnya. Kita akan menua. Jadi dari usia yang semakin menua, memang saya persiapkan beberapa kaderisasi yang minimal siap mengemban amanah ketika saya sudah mulai lemah, saya sudah mulai tidak bisa apa-apa. Dan dari situ saya sudah pilah-pilah bahwa ternyata anak yang ini bisa menangani usia-usia yang PAUD. Karena kemarin di Bengkel Sastra Nol memang kami mengadopsi banyak anak-anak PAUD untuk kami latih, untuk kami latih tersendiri. Dan untuk persiapan banyak hal yang seperti yang saya bawa putri saya ini dia kuatnya di storytelling. Betul. Nah, dia kemarin kan sempat ikut juga kan waktu hari buat storytelling kan. Iya. Dia jago ini mendongeng dan ternyata potensi mendongeng di anak-anak di daerah saya itu luar biasa. Tapi yang jadi permasalahan adalah orang yang lepasan sastra di kabupaten saya di Bantaeng itu bisa dihitung jari. Kalau sampai sekarang malah dari saya selesainya 2004. 2004 kemarin selesai S1-nya, ternyata yang memang fokus di jurusan sastra Indonesia itu kami hanya bertiga. Bertiga. Dari berapa orang nih, Kak? Bertiga dari, bayangkan dari segala orang yang sudah selesai SMA baru bertiga yang pernah mengecap pendidikan di sastra Indonesia. Dari yang di sekolah itu kan ada jurusan bahasa, dari segalanya itu. Kalau di sekolah sampai sekarang baru saya sendiri. Ya, jadi pindah-pindah kemana? Jadi pencetus ya sebenarnya atau apa nih ya? Saya ngomongnya kayak yang berpengaruh ya, yang mempengaruhi mungkin. Kalau dianggap berpengaruh, saya tidak berani mengatakan seperti itu. Tapi saya cukuplah mau dijadikan kalau mau dikatakan saya sebagai tumbal tidak apa-apa, lebih enak bahasanya kalau tumbal. Kalau tumbal kayaknya agak ngeri-ngeri sedap juga nih. Kalau kita bahasanya tumbal. Ini kalau ngomongin sastra bahasa biasa bisa jadi ngeri juga nih. Sudah ya. Karena menurut saya kalau saya dianggap sebagai orang yang jadi ikonnya di situ, saya pikir tidak, karena ada orang yang lebih saya hormati yang membuka peluang untuk itu. Tapi kalau saya dikatakan jadi tumbal, saya terima. Kenapa? Karena memang saya dipersiapkan untuk segala tumbal, sedih senangnya saya yang dioper ke situ. Prosesnya itu dirasakan betul dari nol seperti benar itu. Dari nol. Makanya saya sangat tertarik dengan kata nol itu. Jadi sekarang saya memang fokusnya untuk perekrutan anggota karena pertimbangan sastra seperti yang saya katakan tadi adalah kota tanpa sastra itu adalah kota mati. Betul. Kalau kita sudah mematikan sastra, maka yakin dan percaya nilai-nilai apa yang terendap dalam hati anak-anak didik kita itu juga akan hilang seiringnya zaman. Jadi bukan cuman bahasa daerah yang hampir punah. Betul. Bahasa sastra pun juga bahasa sastra pun akan punah kalau kita tak punya semangat. Betul. Tapi satu hal yang bisa membuat orang lain mungkin sedikit tidak mau bekerja di bidang sastra karena ini adalah kerja-kerja yang tidak bergaji. Betul. Ini kerjaan bisa dikatakan kerja yang betul-betul dari hati seperti itu ya. Atasnya ya. Karena kalau kita kerjanya mencari finansial, anggaplah bahasanya finansial ya. Tapi saya kurang senang sebenarnya dengan kata itu. Anggaplah kalau kita bekerjanya hanya dengan finansial, maka segala sesuatu yang kita kerjakan dengan setengah hati, maka yakin dan percaya hasilnya juga setengah hati. Kerjakanlah dengan hati supaya hasilnya juga sangat luar biasa. Betul. Nah, kita ke Kak Suartini ini. Kak Tini. Halo Kak Tini. Masih adakah? Baik. Kak Tini masih suara saya masih terdengar jelas nih Kak Tini. Kayaknya masih ini ya. Suara saya kedengeran nggak? Halo. Oke, masih connecting to audio nih Kak Tini nih. Suara saya kedengar nih Kak Tini. Halo. Oke. Nah, ini kan kita berbicara tentang sastra. Apakah sastra itu harusnya memang diperkenalkan sejak dini nih Kak Tasnia? Kan banyak yang mengatakan bahwa
bahasa sastra itu kan bahasa berat, Iya. ya cukup berat sebenarnya kalau untuk anak-anak usia dini. Apakah memang cocoknya itu diperkenalkan sejak dini atau seperti apa? Kalau menurut saya pribadi, mengajari anak kecil itu seperti menulis di atas batu ya, dibanding mengajari orang dewasa. Kita ibaratnya menulis di atas air. Lebih mudah memasukkan keinginan-keinginan tersembunyi kita lewat sastra pada usia-usia anak yang usia dini seperti itu, dibanding mereka yang sudah berstatus mahasiswa. Karena kalau anak-anak itu pikirannya itu masih murni sekali, belum terkontaminasi. Nah, sementara anak-anak yang sudah background SMA, background mahasiswa, itu kita memerlukan jurus tertentu yang lebih masuk di akal mereka. Jadi, tapi tetap saja bagi saya anak usia dini tetap kita prioritaskan, anak SD juga, SMP, SMA dan mahasiswa. Tujuan akhirnya kalau mahasiswa ya kita mempersiapkan regenerasi pengganti. Nah, untuk anak-anak yang usia sekolah mulai dari usia PAUD, SD sampai SMA itu kita persiapkan untuk pembentukan mental dan karakter mereka. Kalau usia-usia mahasiswa itu kita peruntukkan lebih kepada kesiapan masa depan mereka sebenarnya seperti itu. Baik. Nah, Kak Tini sudah bersama kita kah? Ini masih sibuk nih kayaknya Kak Tini ya. Halo Kak Tini. Kak Tini. Oke, baik. Nah, ini sebelum kita lanjut nih ya ke atas nih ya Kak Tini, kita mau baca informasi pas jam dulu di pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Jadi sahabat budaya tetap bersama kami masih di Papa Sangta ya, kita akan menemani sahabat budaya hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah masih dengan mantra puisi. Info pas jam. Pukul 22 waktu Indonesia Tengah kembali kami hadirkan Pas Jam. Sahabat budaya, Tugu Smart bisa dikatakan sebagai simbol dari Kabupaten Pasangkayu yang kemudian menjadi destinasi wisata. Anda bisa menghabiskan waktu bersantai di Tugu satu ini. Nama Smart yang disematkan ternyata merupakan sebuah singkatan yang terdiri dari sejahtera, mandiri, dan bermartabat. Ketika malam atau sore hari pengunjung Tugu Smart cukup banyak dan merupakan ikon dari Kabupaten Pasangkayu karena Tugu ini berada di tengah-tengah jantung kota Pasangkayu dan juga di bawah Tugu tersebut terdapat kolam air mancur. Apalagi setiap malam minggu hampir sebagian orang-orang di sekitar berkunjung ke Tugu ini. Karena di sana juga banyak yang menjajakan jajanan yang harganya sangat terjangkau, mulai dari bakso bakar, siomay, sosis goreng, es buah, dan lain sebagainya. Demikian Pas Jam pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Saya Ruslan, sampai jumpa di Pas Jam berikutnya. Pro 4 RRI Makassar, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Masih bersama kami di program 4 RRI Makassar, sahabat budaya, dan masih di Papa Sangta. Kak Suartini, dengar suara saya kah? Dengar, tapi kayaknya mic-nya masih mute nih Kak Tini nih. Mic-nya masih termute kayaknya.
Oke. Dan sahabat budaya kami masih berbincang bersama Kak Tini yang ada di Nrekang dan juga Kak Tasnia yang jauh-jauh dari Bantaeng ke Makassar. Kak Tini, suara saya terdengar? Terdengar, tapi suaranya Kak Tini nggak sampai nih ke studio. Mic-nya mungkin belum tersambung atau lagi masih mute nih. Masih termute deh kayaknya ya. Dan ini suka duka kita kalau misalnya masa pandemi saat ini ya, Kak Tasnia ya. Makanya Kak Tasnia katanya lebih afdol nih kalau saya langsung datang ke Makassar daripada terhambat dengan hal lain seperti ini. Kak Suartini, ini mic-nya masih mute deh kayaknya. Ya kemarin sebenarnya ada jadwal ini ke Bogor, tapi saya bilang lebih penting ini. Terima kasih, saya merasa terhormat sekali ya Bapak Sangta di malam hari ini. Ini dalam rangka apa nih Kak ke Bogor? Ya masih dalam kunjungan. Saya kebetulan bergabung dengan sastrawan dan budayawan se-Jawa Barat. Setiap acara-acara dan event-event mereka itu kami dipanggil untuk bawa materi. Kemarin ada seminar Raden Saleh itu kami dilibatkan sebagai pemateri. Dan ini ada panggilan lagi untuk kegiatan pantun di sana. Tapi saya bilang ada acara di RRI. Waduh, luar biasa sekali ya di kesempatan kita. Nah, Kak Suartini, suaranya sudah ada kah? Kak Tini, gambarnya ada nih, malah lebih banyak nih gambarnya, tapi suaranya nggak ada nih Kak Tini nih. Iya, gimana nih? Gimana Kak Tini suaranya? Kalau misalnya memang agak susah untuk di Zoom meeting, kita by phone boleh ya Kak Tini ya? Boleh by phone ya? Baik kalau begitu. Baik sahabat budaya ya, kalau begitu sambil kita terhubung dengan Kak Tini nih yang ada di Nrekang, sebentar saya akan menghubungi melalui by phone tentunya di malam hari ini. Nah, kita kembali berbincang nih sama Kak Tasnia. Sebelum berbincang kita puisi lagi deh Kak Tasnia ya, soalnya acara kita kan papasang nih, kalau berbincang terus nanti jadi obrolan. Karena sebenarnya kalau berbicara masalah sastra nggak cukup kalau misalnya cuman baca puisi saja ya Kak Tasnia ya, banyak hal yang bisa kita obrolkan sebenarnya. Baik, oke. Satu puisi dulu deh untuk Kak Tasnia, silakan. Iya, saya mau membacakan sebuah puisi. Puisi ini tentang perasaan saya, dan ini bisa mewakili perasaan semua wanita di muka bumi ini. Yang saya tuangkan dalam bentuk judul Jangan, Siti Tasnia. Jangan marah kalau kau mencintaiku. Jangan membentak kalau kau mengasihiku. Jangan membalas makianku kalau kau masih membutuhkanku. Jangan melotot kalau kau tetap saja menginginkanku. Jangan kau tinggikan suaramu kalau kau tahu aku tidak siap mendengarnya. Jangan kau pergi kalau tak sanggup berpisah denganku. Jangan membelakangiku kalau kau sebenarnya ingin memelukku. Jangan menunjukiku kalau kau tak tahan pada air mataku. Jangan lagi, sebab cintaku ada pada dirimu. Jangan. Intinya jangan. Dari kemarin kalau kita ngomong masalah wanita, biasanya lebih banyak kata jangannya ya. Apakah wanita itu identik dengan memerintah? Identik dengan diktatnya yang tebalnya semeter kayaknya. Apakah wanita itu bahasa lain dari diktat? Terlalu banyak kata jangan sebenarnya. Baik, kita telah terhubung dengan Kak Suartini. Halo, selamat malam Kak Suartini. Iya, sudah terdengar ya? Sudah, tadi nggak terdengar nih suaranya Kak Suartini. Ini sudah ada. Banyak gunung. Betul. Nanti ditebang gunungnya Kakak. Iya. Jangan dong Kak, sekarang ini kita lagi harus banyak tanam pohon nih sebenarnya ya untuk bumi kita. Nah Kak Suartini tadi sempat ngobrol-ngobrol juga nih sama
Kak Tasnia, ini terkait dengan Kak Tasnia kan sedang membuat sekolah sastra nih di Bantaeng nih Kak Suhartini. Nah kira-kira kalau di Enrekang seperti apa? Apakah ada juga nih sekolah yang mungkin mewadahi orang-orang yang suka dengan sastra seperti itu, atau mungkin Kak Suhartini bisa nih jadi pencetusnya juga nih? Kalau Kak Tasnia di Bantaeng, Kak Suhartini di Enrekang. Iya. Jadi khusus di Enrekang, karena saya berdomisili itu di kompleks pondok pesantren. Jadi saya itu alhamdulillah diberi amanah menjadi pembina, sekaligus motivator lah bagi anak-anak. Sebenarnya saya sering menyampaikan kepada anak-anak bahwa dalam proses itu saya menyimpan sebuah catatan dari Bapak Sapardi Djoko Damono. Dan itu bagi saya ketika menulis itu menjadi hal yang ampuh sekali untuk mendorong proses karya-karya saya. Baik. Kalimat beliau seperti ini ya, bahwa memang tidak kesastraan, kecintaan pada sastra misalnya menghasilkan karya itu memang tidak mendukung secara ekonomi, tetapi dengan menulis menciptakan karya-karya itu bisa membawa kamu kemana-mana, dan alhamdulillahnya bisa saya buktikan. Tahun 2017 dengan memanfaatkan media sosial saya melihat ada event, dan alhamdulillah sekarang itu sudah tergabung di komunitas penyair perempuan Indonesia, dan juga beberapa karya yang tergabung dengan sastrawan-sastrawan yang sangat saya kagumi. Pernah satu buku dengan Bapak Sutarji Kautsendari, dan banyak sekali sastrawan yang memang bagi saya adalah hal yang sangat berharga. Yang berasal dari Kabupaten Enrekang bisa satu buku dengan sastrawan yang sangat saya kagumi. Dan ingin saya sebarkan kepada anak-anak, bisa juga teman-teman, dan kadang saya ketika ada program penulisan puisi, saya mengajak teman-teman angkatan, tapi mungkin belum terlalu ini ya, kadang ada rasa malu itu, dan kita semua itu harus berproses. Memang pada awalnya mungkin agak canggung, tetapi ketika sudah memulai, insya Allah berlanjut. Khusus di pesantren, kami menggandeng sebuah yayasan yang bergerak di bidang peningkatan kualitas pendidikan, Banpolis, dan ini Badan Pengembangan Literasi Nasional. Programnya ini memberikan kesempatan kepada guru dan siswa untuk berkarya. Yang paling segala bagi adalah ketika berkarya tentu tidak bisa menerbitkan karena pada biaya ya. Jadi untuk menerbitkan sebuah buku ya lumayan juga, biasanya itu harus menyediakan dana yang cukup besar. Berkat Banpolis ini, Bantuan Pengembangan Literasi Nasional ini, insya Allah kami bisa menerbitkan buku-buku karya yang nantinya dihasilkan oleh pelajar dan juga guru-guru yang ada di sekolah. Itu ya. Jadi mungkin bukan ini ya Kak Tasnia ya, Kak Tini ya, bukan karena bersastra itu nggak ada, tanda kutip nggak ada uangnya, tapi mungkin nggak bisa dinilai dengan uang. Terlalu sederhana kalau sastrawan itu dinilainya dari segi finansial. Karena seorang sastrawan itu sebenarnya dia membuat karyanya itu adalah cerminan dari kehidupan. Sastra itu adalah kehidupan itu sendiri. Ibarat oase di padang tandus, ternyata sastra adalah oasenya, dan pemikiran-pemikiran sastrawan itu adalah oase, kembali lagi ke oase itu. Jadi setanus-tanus apapun negara itu, setanus apapun negeri kita, selama masih ada sastrawan yang siap berkarya, maka kita akan hidup. Waduh, ini mantap ya. Nah ini kita dapat salam juga nih ya. Ini yang memantau kita melalui Facebook ini dari Tombolok-Pau, Kabupaten Goa. Salam hangat katanya. Anak-anak muda di sini katanya juga sangat cinta akan sastra dan aktif dalam komunitas Laskar Pena. Ini sebuah komunitas literasi yang sering mengadakan
lomba puisi dan menulis katanya nih Kak Tasnia, Kak Tini. Iya. Kemudian ada Sakinah juga di Pindrang katanya ikut menyimak. Kemudian ada Anita di Pasangkayu juga nyimak nih ya. Gabung juga kalau boleh ya Nita ya nanti ya di sini ya. Iya nih. Saya nunggu nih Nita ya di sini. Dari Pasangkayu boleh lewat Zoom lah ya kita di sini gabung. Nah, berbicara tentang puisi nih. Saya ingin kembali mendengarkan puisi dari Kak Tini. Tadi kan sudah nih dari Kak Tasnia. Tadi puisinya tentang wanita. Nah kalau Kak Tini sendiri ini melanjutkan kebersamaan kita, puisi tentang apa nih Kak Tini? Iya, jadi pada umumnya karya-karya saya itu lahir ketika melihat keadaan atau kondisi yang ada di sekeliling. Jadi bukan hanya menulis tentang Betul, pribadi ya. betul. Jadi saya ciptakan puisi ini alhamdulillah di komunitas di Riau tentang kebakaran yang ada di Riau tahun 2019. Baik. Ya. Baik, kalau begitu kita dengarkan bersama, silahkan Kak Tini. Suharti Jeri hutan di Riau menjadi bapak tak pulang. Ibu dengan di teras rumah punggung menjelang isya. Bapak belum pulang. Ibu semakin gak bisa menunggu kabar. Bapak yang sering ditemui orang gelap, ada persik yang perlahan menjadi enggak di leher. Ibu tenang tanpa bersuara diapit putrinya dengan mudah. Dengan mengucapkan pasti nur doa dari Bapak Pembicara yang sedang memikul hadir menatap tiada api dirinya kapas indrasir engkau bercerita menatap cerita tak cukup hati dan jantung yang sulit asap. Ya, itu saya. Kak Tini, ini bisa tidak agak bergeser sedikit ini posisinya karena suaranya agak sedikit ya terhalang pohon mungkin tadi dikatakan Kak Tini. Baik, coba Kak Tini bisa kita coba kembali ini atau saya telepon ulang ya Kak Tini ya? Boleh. Ya, baik. Sebentar kita kembali terhubung dengan Kak Tini dan berbincang-bincang bersama kita di kebersamaan kita malam hari ini ya sahabat budaya. Dan saya masih bersama dengan Kak Tasnia berbicara tentang bagaimana aktifnya Kak Tasnia juga untuk bisa dikatakan memajukan kembali atau menghidupkan kembali sastra. Iya. Bisa dikatakan seperti itu ya. Nah kalau Kak Tasnia sendiri melihat nih, sastra ini kan tidak hanya puisi, benar. Tidak hanya apa yang kita jalani ini sebenarnya juga bagian dari sastra itu sendiri. Nah kalau Kak Tasnia melihat anak-anak sekarang kan ini lebih banyak ataupun lebih cenderung dengan hal-hal yang berbau gadget, hal-hal yang mungkin bisa dikatakan imajinasinya itu semakin tidak bisa membuat apa ya, dikatakan seperti itu ya Kak Tasnia. Nah bagaimana ini tanggapan Kak Tasnia sendiri? Iya, menghadapi hal yang seperti itu saya selaku guru ya, guru mata pelajaran bahasa dan sastra Indonesia khususnya, ini memang merupakan tantangan tersendiri, bukan pekerjaan yang ringan. Dan saya menyikapinya bukan juga dengan menyerah. Yang saya membawa kepada diri saya, ketika situasi ini tidak bisa saya ubah, maka yang harus berubah itu adalah saya. Jadi satu yang saya ambil itu, satu sikap sederhana yang saya ambil adalah
anak-anak ini saya masuki dunianya mereka. Mereka dengan kealayannya ya, bahasa sekarang, ya saya juga ikut alay. Iya. Kenapa saya sering menjadi alay di dunia media sosial saya terutama itu untuk menarik mereka ke dunia saya. Karena kalau saya yang paksakan dunia saya ke mereka itu berat. Susah. Iya, ya? susah. Apalagi zaman sekarang yang merekanya ya lebih banyak bersentuhan dengan HP. Betul. Saya disinilah saya memanfaatkan sosial media yang sangat mereka gemari saat ini untuk mengimbangi kealayan mereka. Jadi kalau mereka alaynya 1, saya 3. Lebih dong. Ya, lebih. Bukan bagi-bagi lagi, ini berat semua jadinya ya. Supaya mereka, saya bahkan cenderung setiap saya mengajar di setiap hari itu, setiap pekan saya akan saya akan punya pesan tersendiri bahwa seperti ini, pesan saya seperti ini. Penuhi sosial media Anda dengan hal-hal baik. Kadang tugas saya sederhana sekali. Kadang saya hanya menunjuk seperti tugas yang hari kemarin, hari Jumat, saya cuma mau menyuruh like yang postingan RRI yang tadi saya bagikan ke grupnya, Nana tolong di like, saya sudah masukkan ini, tolong di like. Ternyata mereka berlomba-lomba sampai ratusan gitu. Saya bilang, ini yang kadang tidak dimengerti oleh teman-teman lain. Mereka cenderung memaksakan dunia mereka yang otomatis kita sudah berbeda. Betul. Ibarat mutasi, sesuatu yang sudah dimutasi, kita ini sudah mutasi jauh dari zamannya kita. Betul, sudah jauh dengan mereka ya, seperti itu ya. Jadi kalau mereka alay, ya saya mencoba alay juga. Kalau saya lihat setiap hari postingannya tentang cinta, tentang galau, maka saya memasukinya juga dari situ. Karena biar bagaimanapun saya pernah jatuh cinta, bahkan sampai saat ini saya masih jatuh cinta. Harus itu. Jangan jatuh katanya, bangun cinta ya. Nah, ini kalau misalnya yang tadi diberi tugas melike, nah boleh juga masuk di sini di Facebooknya kita yang punya puisinya mungkin ya. Boleh. Bisa di komentarnya kita boleh. Ini kan kita lagi siaran langsung juga, kayaknya juga masuk ke Facebooknya Katasnia juga ya kayaknya ya. Ini sudah di tag juga, jadi bisa langsung saja gabung di Pro 4 RRI Makassar. Kemudian yang punya puisinya boleh di situ di share ya. Jadi kita saling berbagi sebenarnya. Jadi tidak hanya antara Dwi, antara Katasnia dan Kartini juga. Kartini sudah ada. Dan Kartini juga, tetapi juga ini orang-orang yang juga menonton kita, mendengarkan kita di malam hari ini, nah bisa bergabung juga untuk memberikan apresiasinya terhadap sastranya. Boleh di komennya kita ya di Facebook Pro 4 RRI Makassar, boleh di WhatsAppnya kita juga nih yang mau gabung di sini. Nah Kartini, ini Kartini suaranya sudah jelas nih Kartini? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Kartini, kalau misalnya melihat anak-anak sekarang nih, kalau di Enrekang sendiri bagaimana sih minat untuk sastranya? Kalau di Bantaeng ini kan Katasnia sudah mulai mencoba untuk menggairahkan kembali sastra di sana. Kalau di Enrekang sendiri seperti apa nih minat sastra di sana? Iya, alhamdulillah. Sebenarnya berproses ya. Untuk mulai sekarang ini ya belumlah. Yang jelasnya sebuah nasihat yang bijak untuk para pengajar sastra, khususnya saya sendiri, ketika ingin membuat sastra itu dicintai, pesannya adalah berikanlah anak-anakmu pengalaman yang menyenangkan tentang sastra. Bagaimana sastra itu, jadi bukan hanya kata-kata indah dan sebagainya, tetapi dengan sastra itu kamu bisa melakukan ibadah. Ya. Jadi ketika anak-anak menganggap membaca puisi itu dan membuat mabat, pengajar sastra itu harus menjadi contoh baik. Anak harus baca puisi dengan baik dan menjadi pengalaman dan nanti mereka sehingga dan insya Allah yang baik sastra. Jadi dengan bersastra tidak hanya meluapkan atau menuangkan isi hatinya, tetapi juga bisa menjadi ladang ibadah juga ya. Benar. Iya. Kak Tini ya. Alhamdulillah. Ya, jadi khusus di pondok pesantren ini ada cipta baca puisi pos peda dan pos penas. Alhamdulillah tahun 2020 kemarin anak binaan saya mewakili provinsi Sulawesi Selatan ke tingkat nasional, begitu juga dengan musikalisasi puisi tingkat nasional bersama Tanah Toraja. Jadi yang seperti ini urusan juara itu hal kedua, yang jelas didorong beri semangat untuk
berdekatan, bersinggol dekat, harus ditetapkan. Ya, jadi sebenarnya kalau kita berbicara sastra, bagus tidaknya itu relatif juga ya Kak Tini katasnya ya. Iya, benar. Karena kalau misalnya mungkin nih ada yang juara 1, 2, 3, mungkin itu pengaruh tesnya aja ya, telinga jurinya saja. Karena sastra kan agak susah juga kalau kita mau menilai kan. 1000 orang yang melihat, 1000 orang yang mendengar, ya 1000 pandangan. Betul, 1000 nilai juga yang bisa diberikan seperti itu kalau kita berbicara tentang sastra. Baik, sahabat budaya, masih bersama kami di program 4 RRI Makassar. Kita jeda sejenak dulu ya. Saya hadirkan sebuah lagu untuk sahabat budaya. Kita akan kembali, tetaplah bersama kami di program 4 RRI Makassar. Tetap bersama kita ya Kak Tini ya. Iya. Salang apa musangana ni patulauli tora besarara salah salama ni perauni pua Masana di sendera sulemu bakalara pesaranu Bapa nolowi lau tonga-tonga lupe ini kandi carita pura loa apa
sawatu dalam mongeya temukan di bebasangia besangia nama uang alau orang iukan diu tanah rata nusa yang imu Saat ini, aksi demonstrasi dinilai sebagai sarana untuk mengemukakan pendapat secara demokrasi. Tetapi, jauh sebelum adanya aksi demonstrasi, masyarakat Bugis Makassar telah memiliki kearifan lokal, Tudang Sipulung. Tudang Sipulung merupakan ruang publik tradisional bagi masyarakat Bugis Makassar untuk menyampaikan aspirasinya terhadap persoalan-persoalan penyelenggaraan pemerintahan dan mencari kesepakatan terhadap permasalahan yang sedang dihadapi. Masyarakat datang, berkumpul bersama, mendiskusikan, dan memperdebatkan secara kritis dan rasional suatu permasalahan guna mendapatkan solusi karena dilandasi oleh nilai-nilai komunikasi ideal seperti adak tonggeng atau kata benar, lempu atau perbuatan jujur, geteng yang merupakan keteguhan pada kebenaran, dan sipakatahu atau saling menghargai yang berdasarkan pada nilai-nilai pangadereng atau adat istiadat sebagai sumber nilai dan hukum masyarakat dan pemerintah. Pro 4 RRI Makassar, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Sahabat budaya masih bersama kami di program 4 RRI Makassar dan masih di Papasan Tak Tidak Terasa ya sahabat budaya. Kebersamaan kita sudah berada 35 menit beranjak dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah, dan saya juga masih kembali mencoba untuk menghubungi Kak Suhartini ya karena faktor geografis ini yang menghalangi kita di malam hari ini. Nah selanjutnya nih Kak Tasnia, puisi yang ingin dibawakan itu apa nih? Ini
saya puisi-puisi saya ini yang saya bukukan, kebanyakan saya berkisah di sekitar saya. Kenapa? Karena untuk membuat mereka-mereka yang tidak tertarik sebelumnya dengan sastra tertarik dengan sastra adalah mengangkat apa yang ada di sekitar mereka, tanpa dengan bahasa yang langsung, bisa dengan simbol-simbol arti. Ini saya tentang Muasin yang tertinggal Ramadan. Ini berkisah tentang orang yang menghabiskan waktunya di masjid, tapi ternyata ada sesuatu di balik itu. Wah, ada sesuatu di balik itu. Kalau begitu kita dengarkan bersama, silahkan. Muasin yang tertinggal Ramadan. Hampir semua napasmu kau hembuskan di sudut-sudut masjid. Bahkan kau lupa membahagiakan dirimu sendiri. Jangan bicara intrik, lawan jenismu pun terbang tak menyisakan wujud di matamu. 5 waktu kau berdiri di saf terdepan. Sebelum yang lain bergegas, kau lebih duluan tiba. 10 jari pertamaku buatmu. Tapi manusia adalah lahan subur bagi pengganggu manusia. Waktu terjujur merobohkanmu, kau tak tegak sempoyongan. Ketika ria menyusup dengan sepasukan keakuan, nafas-nafas tuamu nanar mencuri-curi kesempatan, sekadar memamerkan bahwa kau belum berubah, masih penghuni masjid. Tapi kemarin, sehari sebelum Ramadan, Tuhan kita menegurmu hingga sulitlah kau melangkah ke masjid. Besok lusa kau berada lagi di sini, perbaharui niatmu, ucapku dalam doa yang terbungkus ria. Terima kasih. Jadi berbicara tentang puisi ini, katanya memang lebih enaknya menulisnya itu dengan hal-hal yang berada di dekat kita ya? Iya, tapi kan setiap penyair, setiap penulis itu punya metode tersendiri. Kalau saya sendiri itu lebih cenderung pada apa yang terjadi di sekitar saya. Itu yang saya angkat sebagai sebuah karya fiksi dengan pertimbangan mereka bisa tersentil cepat. Mereka bisa terus, oh ini ya, seperti buku saya yang Sirik Napace itu berkisah tentang orang Silariang, yang ternyata ketika datang untuk berbaikan kembali itu ditolak oleh keluarganya sampai terjadi pemukulan yang luar biasa, sampai beberapa orang itu harus mendekam di penjara. Nah, itu yang saya angkat menjadi sebuah karya fiksi, sebuah cerpen Sirik Napace, bahwa ternyata nilai-nilai Sirik dan Pace yang telah kita kumandangkan selama ini ternyata itu sudah kehilangan simbolnya, itu sudah kehilangan arti. Nah, saya mengangkatnya seolah-olah itu berada di dunia fiksi, tapi itu nyata loh di sekitar kita. Bahkan itu terjadi di depan rumah saya. Jadi maksud dan tujuan saya adalah menyentil orang tanpa melukai perasaannya. Karena kalau kita menyentil langsung itu bisa saja berakibat pada permusuhan. Saya menganggap bahwa apa yang saya bisa lakukan minimal ini bisa menjadi ladang pahala untuk saya adalah menyentil mereka secara tidak langsung, tapi mereka tersentil, mereka tersinggung tanpa harus terluka, tanpa harus mengetahui bahwa ternyata apa yang disinggung itu adalah dia. Iya, betul. Jadi singgungan yang istilahnya bayangan-bayangan gitu ya, bias dia jadinya. Karena lebih sakit rasanya luka yang tidak berdarah dibanding yang luka berdarah. Prinsip saya kalau kamu terluka kemudian berdarah itu lebih cepat prosesnya daripada kamu terluka dan tidak berdarah. Susah sekali. Menangis dengan air mata itu lebih baik daripada menangis tanpa air mata. Waduh, pedih ya. Kartini sudah ada ya, Kartini. Ini terputus tadi nih Kartini. Kalau Kartini sendiri kira-kira untuk proses menulis puisi, apalagi kan Kartini sudah puisinya sudah sampai ke negeri seberang nih. Tips and triknya nih untuk mungkin sahabat budaya di rumah punya minat, punya niatan untuk juga ingin menulis puisi tapi agak susah gitu di antara mengumpulkan mood. Nah, ini kira-kira seperti apa nih untuk lebih mudahnya nih, Kartini? Ya, jadi kalau menurut saya mood itu kadang datang, kemudian
Sebenarnya harus memotivasi diri. Kalau ditunggu moodnya datang sampai berhari-hari, rasanya tidak akan lahir. Ya, jadi memotivasi diri sendiri dulu ya Kak Tini ya. Ya, memotivasi. Setelah itu Terus belajar berkarya. Menurut jika kamu punya diksi yang muncul tiba-tiba ketika menghadap keliling ya, silakan tulis saja. Prosesnya bisa saja puisi itu lahir dan nanti setelah 1 minggu, 1 bulan atau ada proses pengeditan di dalamnya butuh waktu panjang, tetapi bisa dalam sampai seperti ini dari satu balik aku baru saja saya itu mulai yang betul-betul kan jadi semuanya setelah ya. Jadi sebenarnya itu memulai dari memotivasi diri, kemudian belajar dan mengumpulkan mungkin kata-kata yang terlintas seperti itu ya Kak Tini ya. Iya, jadi memang harus punya kekayaan bahasa yang itu didapatkan dari proses membaca. Jadi bisa juga dari sekeliling kita ketika misalnya mendapat metafora yang ketika memilih diksi-diksi yang ada di kepala itu untuk membuat kata yang berestetika, misalnya dari kata melihat itu ada banyak kata yang bisa kita pilih yang mana yang lebih tepat untuk diksi kita nantinya. Iya. Jadi mungkin dengan lebih banyak membaca, lebih banyak kosakata, lebih mudah untuk merangkai kata seperti itu ya Kak Tini ya. Ya bisa jadi itu hanya sebagai tambahan ya. Nah, beroleh pengalaman juga itu untuk pribadi atau kita saksikan di sekeliling kita atau orang lain. Bisa saja dengan mengingat atau kita melihat tema-tema misalnya gitu ya. Adalah hal-hal yang membuat kita menjadi terus. Nah, prosesnya begini ya. Seorang penulis atau sastrawan atau penyair itu punya hati yang sangat halus. Ketika dia melihatnya, dia bisa menjadikan sebuah puisi ketika auranya itu sampai yang dalam sekali maknanya. Ya. Baik. Nah ini mengakhiri kebersamaan kita nih Kak Tini karena waktunya juga yang sudah hampir ya. Sudah hampir di penghujung pukul 23 waktu Indonesia Tengah, dan suaranya Kak Tini juga ini masih timbul tenggelam sebelum jaringan betul-betul memisahkan kita nih Kak Tini. Saya takut nih kalau sampai jaringan memisahkan kita, jadi jangan sampai kita putus tanpa ada suara nih. Puisi terakhir untuk pendengar di rumah nih Kak Tini. Iya, saya akan membacakan puisi sederhana. Pesan seorang guru untuk muridnya. Bangku-bangku sekolahmu masih seperti dulu. Sekarang lebih ramai berteman rayap. Celotehmu masih menempel pada dinding madrasah. Seusilanmu pun tertulis nama-namamu silang-silang sudut-sudut meja. Tak mengapa jika tak kau ingat, jika aku pernah mengajarimu sedikit ilmu. Pun di simpang jalan bila berpuak, tak apa, tak menyapa, atau melempar senyum. Bila aku masih pernah jadi guru diingatanmu, sungguh tak apa. Tiada apa yang kupinta, cukup benahi jalanmu, sebab dunia rion dan puri. Ya, puisi saya tahun 2008. Baik, terima kasih Kak Tini. Semoga lain waktu kita bisa bersua di studio dengan sesuatu yang lebih maksimal lagi ya. Ini karena kita terkendala juga dengan jaringan. Selamat beraktivitas, bukan beraktivitas lagi nih kalau jam segini ya. Selamat beristirahat Kak Tini ya. Terima kasih Kak Tini. Assalamualaikum. Nah ini melanjutkan kebersamaan kita. Saya baca dulu nih, ada komentar dari Kak Ifah nih. Dinda-dinda andalan katanya. Wah,
Iya Kak Iva. Saya senior saya. Saya bersama dengan dinda-dindanya Kak Iva yang andalan semuanya ya. Saya menanti ya Kak Iva ya, siapa lagi yang akan menemani saya di papasan edisi selanjutnya. Nah kalau Kak Tasnia sendiri untuk memudahkan kita menulis, kira-kira apa sih sebenarnya untuk pemula ya? Karena kalau orang yang sudah tahu sastra kan biasanya sudah tahu nih, saya memulainya dari kata apa nih, terus kata-katanya apa nih yang indah. Kalau pemula, kalau saya cenderung pada metode to the point, metode langsung saja. Saya karena sudah terbiasa hampir 10 tahun ini berhadapan dengan anak bahasa yang otomatis kewajiban saya adalah membuat mereka minimal mampu menulis karya fiksi. Jadi metode saya sederhana sekali, apa yang ada apa yang ada di pikiran sudah ditulis. Misalnya kata mereka, saya nggak ngerti Bu, saya nggak tahu, pokoknya tulis saja apa. Dan nggak tahu juga apa yang saya mau tulis. Kalau begitu permulaan huruf apa ya Bu? Huruf A kan? Iya, anggaplah. Jadi hari ini dia akan menulis A. Ketika dibacakan ternyata itu bisa jadi sastra loh. Selesai. Itu kan sudah jadi puisi. Itu dia mengungkapkan ekspresi. Sesuatu kata yang berekspresi itu bagian dari sastra juga. Iya, bagian dari sastra. Ternyata kata itu kan bisa mengungkapkan bahwa dia sedang marah. Betul. Nah, anak-anak dari sini dia melihat, oh ternyata bisa ya Bu. Iya bisa. Kenapa tidak? Karena segala sesuatu yang kita alami itu adalah sastra itu sendiri. Dan ternyata sastra memang adalah cerminan kehidupan kita sendiri. Jadi tidak perlu menganggap bahwa sastra adalah pekerjaan yang tidak akan selesai sampai zaman Raja Perang sampai raja teknologi. Betul. Ternyata dengan kalau begitu Bu, coba contoh yang lain. Contoh yang lainnya, saya misalkan apa yang kamu lihat? Benda apa yang kau lihat dalam ruangan ini? Anggaplah saya melihat seorang gadis kerudung merah. Jadi yang saya tulis merah gitu, kerudung. Jadilah judul kerudung merah. Kerudung merah dengan kata ternyata manis. Mbak, ini jadi ya. Jadi sebenarnya nggak usah terlalu memikirkan kata apa yang akan ditulis. Cukup dengan ya apa yang ada, apa yang terfikirkan mungkin, apa yang terlihat. Dan bahkan dari kata A saja itu bisa jadi sastra ya. Saya lebih membuat anak-anak saya itu tidak berpikir yang berat. Mereka apa yang misalnya saya tidak ngerti apa-apa Bu, saya buta sekali soal menulis, saya buta sekali. Saya tanya, kamu punya pulpen? Tidak punya juga Bu. Oke, kalau begitu ambil arang. Ambil arang. Arangnya susah sekarang Ibu. Kalau begitu apa yang ada di tasmu? Saya punya list tip Ibu. Oke, itu list tip bisa kita jadikan tinta. Mari kita sama-sama belajar tentang sesuatu yang sifatnya mustahil ya. Karena bagi saya kemungkinan yang masuk akal itu, kemungkinan yang tidak yang meyakinkan itu lebih baik daripada kemustahilan yang tidak masuk akal. Kamu punya list tip? Punya Bu. Sekarang tulis di list tip itu, letakkan di kertas. Dia meletakkannya. Apa yang muncul? Warna merah Ibu. Merah. Ternyata ketika mereka berekspresi tanpa sadar mereka bersastra. Ya. Jadi sebenarnya apa yang kita lakukan itu sudah bagian dari sastra juga ya Kak Tasnia ya. Banyak yang sampai saat ini juga saya menemui bahwa bikin puisi itu susah. Itu yang paling sering. Paling sering. Karena bikin puisi itu susah. Iya, yang terbayang di pikiran mereka adalah pekerjaan raksasa, pekerjaan maha besar yang tidak akan selesai dalam satu hari. Tapi ternyata itu bisa selesai dalam sepersekian detik. Hanya dengan apa yang mereka punya, apa yang mereka lihat, apa yang mereka rasakan, itu selesai ya. Jadi yang mau memulai mungkin memulai untuk paling tidak menulis lihatlah apa yang ada di sekeliling kita. Lihat. Kalau tidak bisa melihat, dengar. Kalau tidak bisa mendengar, minimal merasai. Padahal sebenarnya puisi itu lebih nikmat ketika dirasakan. Iya kan? Kalau dibaca saja biasanya beda ya. Beda. Kalau kita membaca puisi dan ketika kita mendengar puisi pasti penilaiannya beda juga. Beda iya. Kita lebih asiknya pada saat kita merasainya, menikmatinya. Saya justru termasuk orang yang lebih mudah membuat karya tulis dalam keadaan emosi. Dalam keadaan saya tidak stabil, itu lebih cenderung kata-kata mengalir. Mengapa? Karena ternyata mood itu berpengaruh. Mood itu berpengaruh. Saya pernah mengangkat tentang buku ini yang sebuah kisah pada 1000 wajah. Ini di level tingkat nasional. Di antara 542 guru seluruh Indonesia, saya dinyatakan sebagai pemenang pertama.
Ini sebenarnya sederhana sekali. Kenapa saya mengatakan sederhana? Banyak yang sudah melanglang buana ke luar negeri tapi tidak bisa memenangkan event itu karena mereka tidak mengambil dari hatinya peserta didik. Mereka berbicara soal pengalamannya yang wah, tapi melupakan sesuatu yang sederhana. Sebenarnya objeknya itu peserta didik, bukan dirinya, bukan keakuannya. Saya adalah termasuk orang yang paling sering dibully. Saya orang yang paling sering untuk hal-hal yang sifatnya mungkin agak tidak masuk akal. Saya orang yang paling sering dibully, paling sering dicaci maki, paling sering dianggap saya ini terlalu mengada-ada. Tapi prinsip saya, selama itu kebaikan biarkan Tuhan yang nilai. Betul. Masalah saya jelek, masalah saya buruk, itu kan bukan tugas manusia. Betul. Biarkan jangan ambil alih fungsi malaikat lah mencatat kebaikan. Sudah banyak tugas. Iya, sudah banyak sekali. Tidak usah diambil alih. Betul. Kalaupun saya salah di mata orang, ya belum tentu Tuhan yang penilaiannya sama. Itu prinsip saya. Jadi mengembangkan sastra itu gampang-gampang susah. Tetapi kalau kita serius, tidak ada susahnya. Tidak ada susahnya. Tidak ada yang susah. Nah, ini saya mungkin yang pertanyaan terakhir nih ya untuk Kak Tasnia. Biasanya kan orang mengatakan bahwa tadi kan kemut lagi nih. Nah, apakah memang kalau orang lagi sakit hati itu lebih mudah daripada orang jatuh cinta? Saya sebenarnya mengalami juga nih ya. Waktu ketika saya lagi sedih atau lagi marah itu gampang sekali menulis. Seakan-akan itu di depan mata saya itu ada ribuan kata gitu yang siap untuk saya susun. Tapi kalau saya lagi bahagia, lagi ada sesuatu yang berbunga-bunga, itu kayak aduh ini apa ya gitu ya. Apakah itu memang betul untuk menulis? Ibaratnya begini, ibarat orang sakit gigi ya. Kalau tidak bisa diatasi, cabut saja. Ya gitu. Jadi kalau misalnya kita sudah pada saat galau, kenapa gampang sekali menulis? Seperti yang saya, pada saat saya marah gampang sekali menulis. Tapi pada saat saya happy, senang-senang, susahnya susah sekali inspirasi itu datang ya. Kenapa? Karena ternyata pikiran kita itu sedang terkontaminasi dengan perasaan kita yang maunya menulis yang bahagia saja. Tapi tidak bisa kita plesetkan menjadi kata-kata yang lebih dalam tanda petik lebih bermetafora, lebih punya peribahasa yang bagaimana gitu. Ternyata memang perasaan kita turut mempengaruhi pikiran. Tapi jangan lagi dikatakan, wah kalau begitu susah dong, nanti marah baru bisa menulis. Tidak lagi. Saya kembali ke yang saya katakan tadi, bahwa ketika kita punya sesuatu, kita melihat sesuatu, tulislah. Kalau cuma kata A saja, cuma lihat kursi, kau kursi tapi diperebutkan, itu kan sudah puisi. Dan itu mengandung makna beda lagi tuh. Iya. Kursi yang diperebutkan itu beda lagi. Iya, tanda petiknya. Betul, itu kalau berbicara masalah sastra pasti sesuatu yang dibalik makna sebetulnya kan. Kita berbicara seperti itu. Nah, baik sahabat budaya, ini karena kebersamaan kita juga sudah hampir penghujungnya, sudah kurang lebih 6-7 menit lagi kebersamaan kita. Nah, ini puisi terakhir nih dari Kak Tasnia yang sekaligus akan mengakhiri kebersamaan kita nih. Judulnya apa nih Kak Tasnia sebagai penutup kita di malam hari? Tidak terasa ya sudah hampir 2 jam ya. Tidak terasa. Saya puisi ini untuk pemimpin negara kita. Bukan pemimpin negara kita, tapi pemimpin provinsi kita. Saya tuliskan spesial untuk beliau yang saya bacakan pada hari Jadi Banteng. Saat itu beliau masih menjadi bupati kami. Iya. Iya, di mana beliau? Cahaya antara seruni Marina kepada Profesor Dr. Insinyur HM Nurdin Abdullah MAGR. Cahaya itu berjalan sedikit merunduk, tapi geraknya pasti. Siapa bisa baca pikirannya? Ketika senyumnya isyaratkan bola mata berjiwa besar, langkah awalnya 2008 silam. Tahukah yang dengarkan syair ini, onak duri menembusi kulitnya, maki cerca dan segerobak ragu menyerangnya dari banyak penjuru. Tapi anak-anak kecil yang lama rindu, bapak yang peduli pada masa kecil mereka, ulama butuh khalifah adil, para lansia butuh cinta di hari tua. Mereka butuh rasa nyaman, melihat anak cucu mereka berada di negeri nyaman. Masyarakat jelata butuh kepala berhati, iya, kepala sebagai pemimpin, hati sebagai imam. Nama sang cahaya mengangkat derajat rakyat Bantaeng. Dan tahukah kalian pendengar syair ini, di mana ada jalan, di situ pasti ada kemauan.
berbagi cahaya pada bumi Sulawesi Selatan. Bersama kita pernah lewati luka, mengubah rasa sakit jadi kagum, memutar lagu jadi luar biasa. Biarkan cahaya antara Seruni dan Marina ini menjadi purnama sempurna di Sulawesi Selatan. Terima kasih. Terima kasih Kak Tasnia, sukses untuk sekolah sastranya. Semoga nanti tidak hanya di Bantaeng tapi juga di beberapa tempat juga ada yang peduli dengan sastra dan bisa membuat hal-hal seperti ini ya. Dan terima kasih atas kebersamaannya di malam hari ini Kak Tini juga ya. Ini walaupun kita terkendala jaringan, terima kasih Kak Tini. Ini semoga bisa memotivasi juga orang-orang untuk berkontribusi tidak hanya untuk di daerah tapi bahkan bisa sampai ke tingkat internasional. Itu sudah lintas negara nih kalau kembali saya Kak Tasnia. Baik sahabat budaya, terima kasih atas kebersamaan Anda di malam hari ini. Saya Di Kartika beserta Kak Tasnia, Kak Tini, ada rekan saya Ruslan dan juga seluruh kerabat kerja yang bertugas, ada Kak Yudi juga mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu di edisi selanjutnya Papa Santa. Pertama beta lihat senona, beta pun hati jatuh